coming and joining us in the celebration of our Bonatahon. Has the Lord been good to us? Can I hear an amen? He has been through all of our seasons, and He has been faithful. Amen? And before we start our celebration and eat and fellowship, we're just going to give God His praise. All the glory and all of our thanksgiving, He deserves it all. Amen? Amen. So if you feel that you are able, would you join on your feet and let us sing and join us together in worship to sing to our holy God. Lord Jesus, we thank you for today. Today's the day you have made. We just want to rejoice and be glad in it. Lord Jesus, we thank you for your presence that has been carrying us. Your grace and your mercy that has kept us. We thank you for this time, this moment, the space, the opportunity, the strength that you brought us here together to celebrate this Bonatahon together. And we just want to thank you that you reminded us of the roots, the culture that shaped all of us in this place as one big family. So Lord God, I just ask you, would you embrace every person, embrace every heart, as I lift up each and every person in this room, that they will be in a good spirit,
Would you just saturate this whole place from the very beginning to the end? May we decrease so you increase. Bless these fellowships. Bless our conversations. Bless every interactions, every connections made. The stories, the food, the fun, the dance, the song. And more importantly, Lord, we just want to thank you that it is you that ties all up together. So Lord God, I just want to commit this event from the very beginning to the end. May the impact of this event just go beyond these four walls and bring positive impact from each one of us. We just want to commit this event until the very end, that you take center stage, not us. That through this event, your name, your kingdom is glorified. We thank you, Jesus. In your mighty, precious name we pray. Amen. Oh,
saya undang untuk kita akan bersama-sama mendengarkan sapaan Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan dalam pertemuan kita, dalam kegiatan kita pada sore hari ini. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon pertolongan Roh Allah. Seluruh nyanyian yang sudah kami sampaikan itu adalah bagian dari ucap syukur kami. Semua kami yang hadir di sini pada saat ini, ketika kami mengingat penyertaan Tuhan bagi seluruh anggota komunitas Persaudaraan Bangsa Batak yang ada di New York ini, sekaligus mengenang 90 tahun penyertaan Tuhan untuk komunitas ini. Ini adalah sebuah bentuk ucap syukur, tetapi juga permohonan kepada Tuhan bahwa Engkau Tuhan akan terus menyertai perjalanan komunitas ini di hari yang akan datang. Pada saat ini kami sungguh-sungguh rindu untuk mendengarkan sapaan Tuhan bagi setiap kami yang hadir di sini. Maka persiapkanlah hati, jiwa, dan tubuh kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Hello everyone. Yeah. Good evening everyone. Yeah. This sermon I will preach. And this month I will preach in Bahasa, and sometimes I'll just combine in English. I hope it's okay for every of us, because we want that Indonesian people, especially Bataknese people, will understand and get the sense more to the message of God that we will hear at this moment. Sebelum kita memulai, saya mau mengawali dengan memperkenalkan diri Bapak Ibu, gak apa-apa ya? Saya mau menyapa dulu karena kali ini temanya adalah Batak Karo. So let me say in the greetings in Karonis. Semoga saya tidak salah. Maju-maju. Maju-maju. Horas. Imbang. Sama-sama kuat. Dalam there's a saying in Bahasa, not knowing not love. Tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal, tunggu dulu, belum tentu sayang. Persoalan ada di antara orang yang kenal kok, bukan antara orang yang tidak kenal. Tapi untuk perkenalan kita, mari kita pastikan sampai bikin sayang, ibarat kebayang-bayang. Oke, nama saya, nama panjangnya Mas Riani Sugite. Nama di sini ditulis Mazmur, itu nama panggilan Aika Baik Mazmur. Ibu yang melahirkan saya, Bu Ruta Soid. Saat ini saya sedang studi untuk program Peace Building. Jadi diharapkan kehadiran saya sebetulnya membawa damai, karena saya sudah belajar program Peace Building. Nah, itu sekedar perkenalan dari saya. Saat ini kita akan dihantarkan untuk merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 12. Di sana dituliskan begini: tidak ada
seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, instead of just melirik-lirik, saya mau mengundang Bapak Ibu untuk melihat Bapak Ibu yang ada di sekitar saudara-saudara semua. Coba dilihat, jangan hanya dilihat bajunya. Coba pay attention to your eyes. Coba lihat mata dan lihat wajah. Jadi tidak hanya sekedar lirik-lirik. 1 minute please, 30 seconds please. Please do pay attention to the people around you. Gimana rasanya Bapak Ibu? Ada yang merasa terintimidasi? How do you feel when you see people around you? Gimana rasanya? Senang? Ada yang bilang senang, ada yang bilang joyful, ada yang bilang bahagia, walaupun tidak semua saling mengenal ya. Not all of you know each other, right? Ada yang belum saling mengenal. Katanya tadi ada yang senang, saya senang dengan itu. Ada yang merasakan sukacita, joyful, joy, berjumpa dengan banyak orang. Itulah sebetulnya kerinduan terdalam manusia. Deep down in our heart, there is a longing. Ada sebuah kerinduan akan relasi yang damai, relasi yang sangat baik, relasi yang penuh dengan kasih. That's why hampir setiap ada acara patangiangan, doa atau program kebaktian di dalam komunitas, temanya tidak jauh-jauh dari Esa dan kita Kerina katanya. Bersatu di dalam komunitas, kasih di dalam komunitas. Kenapa? Ada longing, ada kerinduan terdalam manusia sebetulnya akan kehidupan dalam relasi yang diikat oleh cinta, diikat oleh rasa damai, dan semuanya merasakan sukacita. Mengapa Bapak Ibu? Why there is a longing in our heart bahwa kita punya relasi yang sangat baik, bahwa relasi kita damai, bahwa relasi kita adalah relasi dalam cinta. Kenapa Bapak Ibu? Karena demikianlah sebetulnya. That's how God created every creature. Itulah sebenarnya tujuan awal Tuhan menciptakan kita itu, kondisinya begitu. Di dalam bahasa Ibrani disebut, ingat Bapak Ibu cerita, mungkin ada yang tidak terlalu familiar dengan cerita penciptaan, tetapi kalau Bapak Ibu yang ingat, every time God created the creation, then He observed. Dia lihat, dia memperhatikan yang dia ciptakan, dan dia bilang baik adanya, baik adanya. Sehingga ciptaan itu adalah sesuatu yang ditujukan untuk baik adanya. He created the world as a kingdom of God. Suasana kerajaan surga. Sebenarnya di sana tidak ada penderitaan. At the beginning, kita tidak diciptakan untuk mengalami luka-luka. Tidak diciptakan untuk mengalami penderitaan. Itu bukan tujuan Tuhan bagi hidup kita. No. Tapi kemudian, dan kita diciptakan dalam keadaan baik. Baik itu apa artinya? Baik itu adalah indah, harmonis. Bahasa yang dipakai dalam bahasa Ibrani tov, sesuai dengan tujuan penciptaan, penuh berkat dan kehidupan. Imago Dei, diciptakan segambar dengan Allah. Artinya ada karakter Allah yang suci di
terjadi? Kenapa saat ini relasi kita penuh dengan luka? Relasi kita dengan orang lain, relasi kita dengan diri sendiri, relasi kita dengan seluruh alam ciptaan, relasi kita dengan Tuhan. Orang tua terluka oleh perilaku anak-anak mereka. Anak-anak terluka oleh sikap orang tua mereka. Teman hancur oleh perbuatan temannya. Ada pasangan yang mengkhianati pasangannya. Ada yang dikhianati. Oh, relasi kita penuh dengan luka-luka. Relasi kita dengan diri sendiri juga penuh dengan luka. Why? Kenapa begini? Kenapa harus begini? Kenapa saya cuma seperti ini? Relasi dengan orang lain, lebih lagi relasi dengan alam ciptaan. Lihatlah climate change. Lihat persoalan alam. Semakin lama kita semakin bercabik-cabik dalam relasi kita. Betul? Semakin lama semakin banyak kategori yang kita ciptakan. Let's say kategori berdasarkan suku, oke, bangsa, dan seringkali penuh dengan stereotyping. Wah, orang dari yang agak nuansa gelap-gelap nih biasanya gini-gini. Perasaannya gitu. Betul? Begitu Bapak Ibu? Ada orang yang kemudian kita ciptakan menjadi kelompok orang yang berhasil, kelompok orang yang gagal, kelompok orang yang cantik, kelompok orang yang kurang cantik. Terlalu banyak kategori yang semakin mencabik-cabik relasi dalam kehidupan manusia. Terlalu banyak kategori yang kita ciptakan menjadi tembok yang tidak lagi mampu. Sehingga kita seringkali tidak mampu ketika kita berjumpa dengan orang. Kita melihat orang itu bukan lagi sebagai manusia, tetapi dengan semua prasangka dan kategori itu. Mengapa jadi begitu? Nah, Bapak Ibu, kita sebetulnya baru saja dalam minggu-minggu ini pun masih dalam suasana Paskah, betul Bapak Ibu? Mengapa tadi tujuan penciptaan berubah, shifting dari yang kondisi yang damai sejahtera, no pain, no suffer, menjadi relasi yang sedemikian tercabik-cabik, apalagi semakin kesini semakin banyak yang perlu kita khawatirkan, semakin banyak yang perlu kita takutkan. Karena apa? Ada pergeseran dari tujuan penciptaan itu bergeser. Di dalam bahasa Yunani disebut hamartia, atau itu sebetulnya pengertian dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Melenceng Bapak Ibu ditujukan untuk ini, kemudian dibuat melenceng. Ada pihak yang ingin berkuasa di dunia, di kerajaan yang sudah diciptakan Tuhan. Dia tidak menciptakan, tetapi ada pihak yang ingin berkuasa di dunia itu. Dia tidak menciptakan, tapi dia ingin menjadi raja, penguasa di hati yang dia tidak ciptakan itu. That's what we call shifting. Ditarik, seharusnya jadi amin. Itulah yang kita rayakan di dalam Paskah. Paskah adalah di mana Tuhan harus hadir, menanggung semua konsekuensi dari penderitaan. Karena dosa-dosa itu termasuk kematian tubuh. Karena kita tidak didesain untuk mati. Maka harus ada yang mengalahkan dan mengambil bagian untuk menanggung semua jenis penderitaan. Oleh karena konsekuensi dosa itu termasuk kematian tubuh.
we are on our journey, on the process now. Semua kita yang ada di dunia ini diundang, kita mendapat undangan untuk masuk di dalam relasi itu. Kita sedang berproses untuk bertransformasi hingga nanti at the end kita akan kembali ke kondisi awal itu, Bapak Ibu. Kita akan kembali ke kerajaan itu. Nah, pertanyaannya sekarang, tadi kita sudah membaca bahwa kita tidak berjumpa dengan Tuhan. Tidak Allah. Tidak ada yang berjumpa dengan Allah. Tapi katanya, ketika kita hidup dalam kasih dan membawa kasih itu, disitulah kita menghantarkan perjumpaan dengan Allah. Disitulah kita menjadi orang yang menghantarkan perjumpaan dengan Allah. Kita yang hadir saat ini, everyone is special now. Kenapa Anda harus mendengar khotbah ini saat ini? Karena ada pesan khusus untuk setiap kita saat ini. Kalau terlalu banyak luka, terlalu banyak pandangan, terlalu banyak cara pandang kita terhadap orang lain berdasarkan stereotyping, agama, suku, bangsa, pendapatan dan lain-lain. Sekarang kita diundang, Bapak Ibu. Diundang buat apa? Diundang untuk memiliki satu cara pandang terhadap manusia. Apa itu? Ketika kita memandang setiap orang, kita sedang diundang untuk melihat apa yang dicintai oleh Allah dan yang sedang diperjuangkan oleh Allah. Jalan menuju kembali kepada kesempurnaan itu sudah terbuka dengan kebangkitan Yesus. Persoalannya adalah jalan itu sudah terbuka, and everyone is invited, but not everyone is in. Banyak yang sedang tidak sadar, sedang masih belum ada di jalan itu. Maka kita sebagai orang yang sedang berproses untuk mengalami pemulihan, everyone is invited to be a healer as well. Juga sebagai pemulih, Bapak Ibu, sebagai pemulih, hadirlah untuk setiap hal yang baik. Setiap hal yang baik lakukanlah setiap saat, dimanapun kita berada. Apa yang harus menjadi pandangan kita dengan orang yang kita pikir wah, parah, tidak baik, susah. Cara pandangnya tadi apa, Bapak Ibu? Hanya satu cara memandang manusia, yang dicintai oleh Allah dan yang sedang diperjuangkan oleh Allah. Ingatlah, Bapak Ibu, siapa yang ada, yang terpikir di dalam hati Bapak Ibu yang akhir-akhir ini menciptakan ketidaknyamanan manusia dalam natur kedosaannya, seringkali ingin menjadi dominan, menjadi lebih baik dari orang lain. Tapi itu ada persoalan, tidak mampu melihat orang lain sebagai yang dicintai dan diperjuangkan oleh Tuhan. Itulah pesan yang bisa kita ambil lewat renungan kita hari ini. Hadirlah menjadi pemulih bagi dunia yang terbuka ini. Kita di Amerika ini banyak sekali persoalan yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi, persoalan surat menyurat, politik yang semakin mengkhawatirkan, pekerjaan, keamanan dan semuanya. Tapi jika setiap orang memilih dan memutuskan menghadirkan dirinya untuk kebaikan, no need to worry. Pulanglah nanti Bapak Ibu dalam sukacita, sambut dan lanjutkan hidup Bapak Ibu dalam pengharapan akan Tuhan dan berkomitmen, aku akan hadir menjadi bagian dari pemulih bagi dunia yang semakin tercabik-cabik ini. Karena untuk itulah kita dipanggil. Amin. Tuhan memberkati.
musik, kita langsung menyanyi lagu How Will Know. Thank you so much, Reverend. And at this time, we'll continue to worship our Lord through our offerings. And as we prepare our offerings, I would like to ask Obed to lead us into an offering prayer. Segala puji hormat dan syukur kepada Tuhan atas kesetiaan Tuhan dari kami. Saatnya kami Tuhan akan memberikan persembahan di mana kami pengurus PBB ini menyorak hikmat untuk mengelola keuangan Tuhan supaya segalanya akan berkemuliaan semata. Terpuji nama Tuhan dan selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan silakan memulai. Amin. dari berkat-berkat dan anugerah-Mu yang tidak pernah bisa kami hitung. Kiranya itu berkenan kepadamu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah semua persembahan dan ucap syukur umat-Mu ini dipergunakan menyatakan kebaikan dan cinta Tuhan di tengah-tengah kehidupan komunitas. Bersyukur atas firman-Mu yang sudah menyapa kami, menolong ingatan kami kembali akan arti hadir kami di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa, datanglah kerajaan-Mu dan pakailah kami sebagai setiap umat-Mu untuk menghadirkan cinta-Mu dan menghadirkan suasana kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia yang semakin tercabik-cabik, semakin penuh dengan luka, semakin penuh dengan penderitaan ini. Tetapi kami yakin dan percaya peneguhan Tuhan atas tugas panggilan kami membuat dunia dimanapun kami berada akan menjadi dunia yang damai, dunia yang indah di dalam rengguhan cinta kasih Tuhan. Kami
kami hidup bersama menghadapi berbagai macam tantangan dan pergumulan serta sukacita kami di tempat ini. Oleh karena itu, kami memohon berkati setiap pengurus khususnya. Pakai mereka Tuhan untuk penuh dengan kasih dan hikmat Tuhan mengerjakan apa yang patut mereka kerjakan. Berkati komunitas Parsa dan Bangsa Batak ini di dalam perjalanan selanjutnya. Karyamu kiranya boleh dirasakan oleh setiap orang yang terlibat dan berjumpa dengan komunitas ini. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia, negara yang kami cintai, yang kami tinggalkan mungkin untuk waktu yang lama atau untuk sejenak. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan bangsa kami. Biarlah senantiasa bangsa ini ada di dalam perlindungan Tuhan. Berkati Tuhan menjadi bangsa yang lebih baik, dan juga berkati seluruh para pemimpin bangsa kami memikirkan untuk menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh warga bangsa. Dan biarlah nama Tuhan juga semakin dikenal dan dihayati, dan benar-benar membawa pemaknaan agar bangsa kami juga semakin menerima keselamatan yang dari Tuhan kami Yesus Kristus. Kami pun berdoa untuk seluruh warga komunitas dan negara tempat kami sedang berada saat ini. Amerika ini kami serahkan kepada Tuhan. Segala macam pergumulan dan tantangan yang dihadapi di dalam kehidupan politik saat ini khususnya, kami pun yakin dan percaya bahwa Engkau akan tetap melindungi kami dan melindungi bangsa ini. Biarlah damai sejahtera bertahta di bangsa ini. Dan Tuhan, kami sebagai warga bangsa atau warga yang saat ini sedang berada di tempat ini, mungkin kami penuh dengan pergumulan, terutama tentang surat-surat atau hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan kami di sini. Siapapun di antara Bapak Ibu kami yang saat ini sedang bergumul, Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar, Tuhan tolong, Tuhan sertai mereka agar dia dari Tuhan jadilah. Dalam setiap pergumulan juga tentang keluarga, tentang pekerjaan, tentang usaha atau apapun yang saat ini sedang mereka alami, semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Setiap mereka kiranya ada di dalam perlindungan. Inilah doa kami Tuhan, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Biarlah kami terus boleh merasakan perjumpaan dengan-Mu di dalam setiap saat dari kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Oh Lord my God, when I am lost in wonder, consider all the worlds thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder that high throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. Oh, to Thee. How great Thou
Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. To thee. How great thou art. Then crash with clouds of acclamation and with joy shall fill my heart. Then I shall in humble adoration and there proclaim how great thou art. This is my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. How great thou art, how great thou Thank you so much to Chroma 6. Ladies and gentlemen, can we just give them another round of applause? Praise God. And as we like to close this part of our service, I'd like to ask Dr. Bonita and Reverend to come back on the stage to close us out. Sama semuanya Bapak Ibu, ada sedikit pengumuman. Kita dari Persatuan Warga Kristen Indonesia USA Proprin akan menyelenggarakan Celebrating the Resurrection of Our Lord pada tanggal 31 Mei 2025 pukul 5 sampai 7 di New York Presbyterian Church, 4323 37 Avenue, Long Island City, and everyone is welcome. Thank you. Saya kembali mengundang kita semua untuk menerima berkat. Mari kita bangkit berdiri. Kita menerima anugerah Tuhan. Kita hadir sebagai orang yang sudah menerima sapaan Tuhan. Kita ada di dalam proses pemulihan dan diutus untuk menjadi pemulih bagi dunia ini. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita bersama mengatakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak. Silakan duduk Bapak Ibu. Ada pesan panitia. Setelah kita dikenyangkan dengan sapaan Tuhan, kita akan langsung menyambut makanan dan minuman bagi jasmani kita. Kita berterima kasih untuk panitia dan semua Bapak Ibu yang telah menyiapkannya untuk kita.
sebelum kita menikmati makanan ini, marilah kita kembali berdoa untuk kita menikmati makanan. Kita berdoa. Kami sudah menerima makanan rohani kami melalui ibadah, melalui perjumpaan dengan Tuhan, melalui sapaan firman Tuhan. Terpujilah Engkau, iya Tuhan, iya Allah kami. Kami bersyukur bahwa di dalam kesempatan ini kami pun dipelihara oleh Tuhan. Dengan Tuhan menolong, memberikan kepada kami apa yang dibutuhkan oleh jasmani kami. Sebentar lagi kami akan menikmati makanan dan minuman yang sudah tersedia bagi kami. Sehatlah kami Tuhan, bugarlah tubuh kami dengan makanan dan minuman itu. Berkatilah setiap orang yang sudah mempersiapkan dan mempersembahkannya sehingga menjadi sukacita yang menyempurnakan kebutuhan dan kebahagiaan kami saat ini. Seraya kami terus berdoa untuk mereka-mereka yang miskin, yang lapar, yang kesulitan mendapatkan makanan dimanapun mereka berada. Tuhan, lawan mereka dan utus kami untuk memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat makan Bapak Ibu.